Kata Mutiara karya James Frank Dobie, penulis dan kolumnis surat kabar terkenal di Amerika Serikat. Keberuntungan adalah kesiapan menghadapi kesempatan. Insan edukasi, kita diharapkan selalu meningkatkan kemampuan untuk membaca setiap peluang dan kesempatan yang datang. Bila saat kesempatan itu datang, kita harus mempersiapkan diri kita menghadapinya. Kesempatan sebenarnya tidak datang hanya sekali, melainkan kedatangannya tergantung keterampilan kita untuk membaca setiap kesempatan. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Hai, gimana kabarnya? Tambah sehat, tambah semangat. Oke deh. Siang hari ini seperti biasa ada gelar bicara inspirasi bisnis. Ada siapa sih tamu kita siang hari ini? Yuk kita sapa saja langsung. Halo, hai. Oke, siang. Halo Pak Ribut. Halo Mbak Atika. Lama gak ketemu ya. Iya, lama ya Pak. Seminggu sekali. Iya. Gimana? Ada kesibukan apa hari ini? Nah, ini ceritanya tentang bisnis ya Pak ya. Oke, kalau bisnis itu kita yang berani-berani aja. Yang berani-berani. Ngomong-ngomong, bisnisnya apa ini? Nah, bisnisnya ini dari Mamkuy. Halo Besti Mamkuy. Biasanya aku nyebutnya Besti Mamkuy Pak. Besti Mamkuy. Iya, Besti Mamkuy. Itu nama dari mana kok bisa nemu nama Mamkuy? Itu terinspirasi dari simpelnya Mam yuk, makan yuk gitu. Oke, Mam yuk. Mam yuk. Oh gitu. Iya. Apaan sih Mamkuy? Mamkuy nggak ada artinya sih sebenarnya. Maksudnya Karena bisnis yang dijalanin. bisnis apa? dijalanin saat ini tuh aku jualan tiga produk Mamkuy. Nah, yang pertama pasti Besti Mamkuy nggak pada bingung lagi nih. Yang pertama itu ada dimsum ngeju lumer. Yang kedua ngeju lumer. Nah, itu ada dupnya dari Is Friday Pak. Aku lihat dari TikTok. Oh. Nah, idenya dari main situ. TikTok nggak Pak? Iya. Aku main TikTok juga, cuman aku udah lama nggak aktif. Lebih. Nah, sibuk soalnya. Sibuk banget percaya. Banget. Schedule-nya padat ya Pak ya? Iya, tadi aja ketemu sama rektor. Terus mau ngajakin sesuatu lah. Oh, ada kegiatan luar biasa Pak Iya. Ribut. Nah, ada 3 produk itu Pak. Yang pertama tadi dimsum ngeju lumer, itu fokusnya dimsum goreng. Oh, dimsum goreng. Iya, terus lanjut sama ayam ngeju. Itu kayak udang keju gacoan tahu Pak? Udah tahu. Tapi kita fokus ke ayamnya aja. Karena ayamnya. kalau udang dicampur udang kan takutnya beberapa alergi udang kan. Terus aku skip udangnya, fokus ayam aja. Nah, yang ketiga, ya? Yang ketiga ada tahu huha suwir. Tahu huha Suwir. Keren tuh, tahu huha. Bikin buat. Iya, jadi kalau makan ada huha-huhanya Pak. Makan tahu huha. Betul, tahu huha suwir. Namanya keren tuh. Tahu itu isiannya ayam suwir karena pakai isian ayam suwir pedes gitu. Di ada dalamnya. Iya, ada daun jeruknya sama daun kemangi. Enak Pak. Nanti kapan-kapan nyobain ya Pak. Di mana? Di CFD Lapangan Mataram, Kota Pekalongan. Oh, sini. Iya. Nah, itu setiap hari Minggu Pak aku. Setiap hari Minggu. Oh, Minggu. Setiap hari Minggu aku buka di CFD Lapangan Mataram. Yang gitu. yang di Lapangan Mataramnya apa? Di Lapangan Mataram tepat di bundarannya. Jadi kalau Pak Ribut nanti mau nyari, di situ ada namanya stand Mamkuy, itu tulisannya Mamkuy lah. Depan Kejaksaan Pak. Pas. Depan Kejaksaan. Iya. Oke deh, kapan-kapan pas hari Minggu. Iya, Pak Ribut. Aja pas diluangin waktunya Pak Ribut. Pas aku bisa bangun pagi. Iya. Aku biasanya kalau hari Minggu agak malas-malasan bangun. Iya, waktunya istirahat ya Pak ya, weekend ya Pak ya. Full day. Besoknya udah Senin soalnya Pak. Iya, Senin alah. Kembali lagi. Menjadi manusia lagi. Iya, kembali Gak bisa rubah-rubah lagi. Soalnya itu emang bukanya gasik banget sih Pak. Jam berapa?
Bukanya kita jam 6 pagi, bahkan jam 8 udah habis. jam setengah 10 lah atau setengah 9. Oh. Kan sesuai produknya Pak, kadang bawanya banyak banget, kadang sedikit. Oke, ya lihat musimnya lah ya. Karena kita readingnya Sabtu sama Minggu. Sabtu tuh di rumah, Minggu tuh di CFD Lapangan Mataram itu. Oh, kalau Sabtu di rumah buka di Iya, rumah. buka di rumah. Itu sistemnya frozen. Oke. Frozen. Oh, berarti bisa order gitu ya. Bisa order terus nanti kalau Besti Mamkuy gorengnya boleh pas pulangnya. Pas pulang atau pas besok-besoknya masih tahan 1 bulan sih Pak. Tapi enakan pas di Lapangan Mataram deh. Langsung digorengin ya. Sambil jalan-jalan, nikmatin suasana Lapangan Mataram. Dan kan banyak Pak penjual-penjual yang lain itu banyak banget pilihannya. Iya. Kemarin siapa? Si Mas siapa sih aku lupa. Bisnis juga ya. Ya jualannya juga di Lapangan Mataram juga. Oh. Yang kopi itu siapa sih aku? Iya, ada kopi apa Pak? Siapa tahu aku bisa mampir. Aku juga jualan tapi aku juga jajan Pak Ribut. Suka. Iya. Jualan tapi juga jajan. Oh, karena itu ya akhirnya bisnis juga ya. Iya. Oh, Mas Tiko. Apa jualan? Tiko jualannya kopi sama jajan juga apa itu? Ya snack-snack kayak gitu. Oh, oke. Oh, ini yang makanan diet itu loh, sayur. Kayaknya yang di pojok sini mungkin. Betul. Itu Pernah? aku udah pernah beli kayak saladnya atau apanya gitu. Ya, Enak sih, itu enak-enak. dia. Nah, ngomongin bisnis kan ini kan bisnis makanan. Terus itu ide dari mana awal dulu? Ide dari awal tuh pengen cari bisnisnya apa nih? Kalau aku awal-awal mikir kalau bisnis batik cari Udah terlalu banyak ya. Terus gimana cara aku nyari customer juga kalau batik? Karena aku nggak di bidang itu aku ngerasanya. Kan kadang kita kliknya ya Pak ya. Ya dong. Nah, terus selanjutnya bisnis apa lagi nih? Bisnis minuman. Kayaknya kalau minuman orang juga jarang-jarang kecuali es teh jumbo ya. Ya. Es teh 5 jumbo. meter ada. Nah itu kayaknya. Terus apa ya? Akhirnya aku kepikiran lah usaha bisnis ini Pak Ribut. Gitu. Iya. Enggak, ini kan gini ya. Kerja di mana sih? Kerja di Dinarpus. Ya kan? Iya. Kan sudah ada kerjaan. Terus tiba-tiba pingin bisnis. Itu apa karena gajinya kurang apa gimana? Bisa jadi gitu ya Pak ya. Gaji kurang dan waktunya kebanyakan. Enggak sih, karena Sabtu Minggu itu kan free. Senin sampai Jumat aja kerjanya Pak Ribut. Iya. Nah, Sabtu Minggu aku lihat waktu luang, akhirnya apa nih bisnis apa nih yang cocok untuk aku, karena ada piket juga Pak di kerjaan. Iya. Setiap hari Sabtu atau Minggu. Iya, jadi ya ngisi waktu yang luang menyesuaikan lah ya. Nah, itu bisnis yang klik dan sesuai dengan kita akhirnya kita gitu. cari bisnis. Iya, asik juga ya. Iya. Sudah kerja. Bisnis tapi itu bisa kayak bisnis. jodoh juga Pak. Apa ya? Bisnis kayak jodoh, kalau kita klik akhirnya, nah kita telatenin terus. Ini berarti sudah ngerasa klik sama bisnis yang ini. Udah kayaknya Pak, tinggal kita telateni terus aja. Nemu kliknya gimana? Aku tuh masih mencoba mencari-cari loh sampai hari ini bisnis apa. Terus terang aku pingin loh bisnis, cuman apa ya gitu. Nah itu Pak, aku juga awalnya gitu, apa ya, tapi bisnis itu kan learning by doing. Kita harus action dulu baru kita tahu kurang-kurangnya apa nih. Kadang kita rekam aja kan di otak kita, tapi kita nggak action. Akhirnya bisnis itu tidak nggak terrealisasi. Terrealisasi gitu Pak. Tapi kan kadang kan gini, sebagai newcomer biasanya kan kadang mikirnya gini, sebelum jadi newcomer ya, istilahnya masih memikirkan, oh ini kayaknya peluang cuan nih gitu kan, biasanya kan gitu ya. Betul. Tapi begitu mau ngelangkah, ada rintangan. Enggak, sudah mikirnya untung rugi dulu. Nah betul, kayaknya susah Gitu ya. Kok kayaknya nanti ini ya gitu ya Pak Gitu ya. nggak? Iya Gitu nggak? bener Pak. Aku ngalami beberapa, mulai tadi kayak batik apa sih nggak mungkin gitu. Terus minuman, aduh kok kayaknya bukan passionku gitu. Terus akhirnya ini. Akhirnya ke bisnis gorengan kan. Bisnis gorengan ini kayaknya cocok Pak. Iya sih. Iya. Hari-hari gini yang paling seru ya memang. Kayaknya kalau gorengan menggoreng. goreng cocok dimakan semua waktu ya Pak ya. Iya. Pagi, siang, sore, malam. Betul. Iya kan. Oh bisa ya. Tapi bagi waktu oke ya. Bagi waktu rada pusing juga Pak sebenarnya.
Terus gimana? Iya, caranya? bagi waktu kita karena itu frozen kan ya. Nah, di rumah ada freezer, jadi sore selalu aku buat sih. Sore aku cicil, Pak. Karena kan setiap minggunya 11 sampai 12 kilo ayam. Wow. Selalu 11 sampai 12. Dan itu alhamdulillah selalu terima kasih Besti Mamkuy. Keren loh bisa ngabisin segitu. Itu masih dikit, Pak. Aku kalau tanya-tanya yang lain kalau sama yang lain udah 20 ke atas, 20 kilo ke atas. Tapi lumayan lah kan buat ngisi luang waktu iya, aja kan. aku nganggapnya itu aja dulu. Dan alhamdulillah cocok. Oke. Iya. Nah mungkin ke depan sih kalau aku punya usul sih ke depan barangkali rekrut anak buah kali. Iya, Pak. Kayaknya itu ya, Pak ya, nanti. Akhirnya bisa yang 20 ke atas itu kan biasanya karena udah punya anak buah. Betul, itu. Pak. Cuman kadang-kala kita itu kalau di bisnis itu kadang-kala sulit untuk percaya sama orang. Iya. Ya nggak sih? Itu juga salah satu kendala aku. Kalau takutnya kalau dipegang orang kayaknya nggak gini. Betul. Nah itu. Nah ini dia kemarin ada obrolan menarik dari Iya. Mas yang punya Wani Adventure itu Mas siapa namanya saya lupa lagi. Punya usaha tersebut. Dia ngomong bahwa kan dia pernah kan kita ngobrol tuh lagi break itu ngobrol. Mas Ribut nggak pengen bisnis, sebenarnya pengen. Iya. Kenapa persoalannya? Ya itu tadi saya masih mikir bisnis apa yang cocok. Sebenarnya Mas Ribut itu punya talenta untuk bisnis. Cuman saya lihat Mas Ribut itu adalah seorang kreator, pembuat gitu kan, produsen. Nah cuman Mas Ribut kayaknya nggak bisa jualan. Iya sih bener. Aku nggak bisa jual, tapi sekali aku pasang katakanlah apa gitu di media sosialku pasti ada yang nawar. Iya. Berarti kayak selebgram gitu Pak bisanya. Jadi mempromosikan. Nah, Mas Ribut bikin aja nanti cari orang yang bisa jualin. Oh gitu. Cuman aku agak mikir kalau kayak gitu. Berarti yang dapat hasilnya dia dong. Ya Mas Ribut harus bisa ngasih berapa harganya. Betul gitu, betul. Ya harus berani ambil keputusan. Bisa dicoba Pak Ribut ya. Kayaknya passionnya emang di situ Pak Ribut. Ya sama kan, jenengan kan juga itu bikin. Kliknya itu loh Pak Ribut rasanya di situ. Oke lanjutkan. Gitu. Kalau jenengan kan sudah mulai menjajaki ke dunia, sudah bikin, terus mau ke marketingnya nih. Gimana caranya biar berlanjut terus ya yang beli ya. Itu keren tuh. Tapi ngomong-ngomong soal inspirasi, kok tiba-tiba bisa pingin bisnisan? Apa karena ada faktor bisa jadi keturunan kayak dari orang tua atau gimana? Nggak ada sih sebenarnya kalau faktor. Sama sekali nggak? Cuman kalau pasangan sebenarnya ini tuh pun harusnya sama pasangan ya Pak, cuman di luar kota. Oh. Iya. Suami di luar kota. Enggak, maksudnya aku tuh bisnis ini nggak sendiri. Ada suami. Jadi kita berdua kolaborasi buat bisnis ini. Nah kalau suami emang keluarganya pada bisnis semua, usaha semua. Dan dia juga passionnya di bisnis. Kayaknya juga gitu akhirnya. Setelah punya bisnis ini dia ngerasa oh iya berarti aku juga punya darah bisnis itu ibaratkan. Tadinya kan enggak. Baru sadar sekarang. Setelah kita menekuni Mamkuy ini. Berarti selama ini dia semaput ya. Ini tidur Pak baru tersadar sekarang. Mimpinya kelamaan. Iya sama. betul. Saya aja kalau nggak disemangati sama teman-teman. Kebetulan sekarang aku punya tim gitu ya. Iya. Nah itu yang bikin aku semangat lagi. Oh iya ini bisa dibisnisin nih. Nah di belakang tuh orang-orangnya masih pada bikin konsep dan lain sebagainya. Oke, apa nih dari siapa? Takim. Kapan-kapan mampir Mas Ribut. Iya, siap. Oh, ya. Oke, Oim di Bojong juga ya, kirim informasi laporan terkini tol Pemalang hujan deras. Oke. Tol lagi hujan deras emang mendung ya Pak ya tadi ya? Mendung. Nah, kalau cuaca itu kan ini lagi cuacanya nggak menentu ya. Benar. Nah ini udah mulai Pak, udah mulai deg-degan Pak. Karena cuacanya udah mulai hujan enggak panas gitu. Rada deg-degan juga Pak. Yang bikin deg-degan apanya?
Karena kan aku jualnya di CFD Lapangan Mataram. Oh, sebenarnya itu sebagai utamanya. Kalau Sabtu itu kalau perintilan-perintilan Besti Mamkuy mau order frozennya gitu ya, Pak. Nah, kita belum ada payung nih. Nah, ini baru kepikiran karena bisnis baru ya, Pak ya. Jadi oke, kurangnya apa gitu. Beli tenda dong. Nah, itu aku lagi pengennya bingung nih, Pak, antara dua pilihan, antara tenda atau kayak payung gitu yang estetik. Yang tenda aja. Iya, lebih aman ya, Pak ya. Dan lebih mudah bawanya. Iya. Kan kalau dia sudah dilipat kan enak Iya. bawanya. Kalau payung kan agak ribet tuh. Iya, payung yang gede itu yang Tenda aja. Iya, lebih berat. Malah jadi ini ya. Ini menyarankan ya, terima kasih loh Pak Ribut. Ini kayak ini ya, lagi ngobrol bahwa seolah-olah kita itu sudah berada dalam satu circle gitu ya. Kayak lagi ngopi ya, nongkrong-nongkrong ya. Iya, malah enak kayak gini sih emang. Obrolan bisnis itu jangan dibikin serius. Ya, betul, santai aja ya Pak ya. Karena bisnis itu, kalau aku memahami bisnis adalah sebuah cara kita bermain-main dalam kehidupan. Oh, bermain-main dalam kehidupan. Ya. Gimana tuh Pak? Ya, supaya hidup kita itu menyenangkan, supaya hidup kita itu punya warna, Iya. ya berbisnis lah. Nah, bisnis berarti menambah warna ya Pak ya? Betul. Betul kok, tapi aku merasa. Iya kan, kalau bekerja itu kan kita berada di bawah tekanan, terus kemudian harus taat A, B, C, D, E, Benar. gitu kan. Kita nggak punya warna. Kita bisa mengekspresikan dari bisnis itu ya Pak. Mau gimana nih bisnisnya, jalannya mau ke arah mana, dan itu sesuai kemauan kita. Kalau bekerja kan kita ada atasan, kita harus lebih Ada aturan, taat SOP, aturan gitu. Dan kita nggak menjadi diri sendiri. Benar, bisnis itu memang warna Iya diri kan? kita. Iya. Warna diri sendiri, betul Iya, Pak. makanya itulah lahan bermain kalau aku Iya, betul sih. menganggapnya ladang bermain itu adalah bisnis. Iya, mulainya Kalau pekerjaan, kita bekerja itu lahan untuk menunjukkan eksistensi. eksistensi, betul Ya Pak kan? Ribut. Betul, setuju betul juga ya Pak ya. Iya, oke. Nah, ada kawan yang ingin bergabung untuk bertanya-tanya atau punya pertanyaan apa kayak soal bisnis yang dijalanin oleh Mbak Atika ini, silakan bisa mampir ke 0855420912 atau juga telepon langsung juga boleh di 0285424474. Nanti kita langsung sampaikan dan pastinya kita langsung jawab juga di sini di Inspirasi Bisnis. Nah, Anda yang mau ajak join juga untuk bisnisnya, boleh ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget ya. Karena kan siapa tahu bisa jadi reseller. Boleh. Reseller kita belum. Belum. Kenapa? Karena masih bingung nih Pak menentukan harganya. Oh gitu. Iya. Kan kalau reseller misalnya biasanya ada aturannya ambil 10, harganya segini. Nah, itu kita masih bingung. Masih harganya. Kok bingung? Belum kepikiran ke arah reseller sih Pak, tapi soon ya, nanti akan ada ke arah tersebut. Iya sih, kayaknya perlu tuh untuk ekspansi. Iya, untuk menambah pembelian lagi biar nggak 10-11 kilo aja ya. Dan biar nggak nambah jadwal juga. Nggak cuma Sabtu Minggu. Iya, aduh nanti kerjaannya ya. Iya, itu dia. Repot Pak. Resikonya di situ. Iya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita simak dulu yuk informasi-informasi berikut ini. Selamat pagi Bu Naila, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi. Kemarin saya mengajukan kredit, berkas sudah lengkap, sudah disurvey. Ini ada sedikit ucapan terima kasih, biar prosesnya lebih cepat ya. Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa menerima pemberian dalam bentuk apapun karena melanggar Fakta Integritas Bank Pekalongan. Semua proses harus sesuai prosedur yang berlaku. Masa sih? Kan sama-sama untung, Mbak. Justru itu Bu, pemberian seperti ini termasuk gratifikasi dan bisa berdampak hukum. Bank Pekalongan menjunjung tinggi integritas dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.
Stop gratifikasi. Bangun kepercayaan dengan pelayanan yang jujur dan beretika. Gratifikasi bukan sekedar hadiah. Ia bisa menjadi awal dari penyalahgunaan wewenang. Bank Pekalongan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk gratifikasi. Mari jaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik dalam setiap layanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa gratifikasi, karena kejujuran adalah investasi jangka panjang. Laporkan jika Anda menemukan indikasi gratifikasi melalui saluran resmi Bank Pekalongan 0285 431 090. Bersama kita wujudkan budaya kerja yang bersih dan beretika. Bank Pekalongan, stop gratifikasi. Bro, ada cemilan enak nggak? Lapar nih. Cobain Elafras dong, fish roll-nya mantap banget. Enak, ekonomis, dan isinya lebih banyak. Serius, rasanya premium gini. Fish roll Elafras, frozen seafood yang enak, sehat, dan praktis. Pas buat anak muda, pas buat semua. Dari laut kita untuk meja makan Anda. Elafras selalu jadi pilihan. Dapatkan di toko frozen di pasar-pasar tradisional. Elafras, rasanya mantap. Waduh, blai iki Kang, tanggal 30 November wis ora bisa mbuak sampah nang TPA Degayu maneh. Mulakno Kang, mulai katik saiki dhewe kudu bisa mengelola sampah dhewe. Pemerintah juga wis nyediake sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nek sik kangelan bae mbuak sampah nang ndi, monggo bisa kerjasama kalian petugas jasa angkut sampah sing biasa lewat ngarep omahe dhewe iki. Menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 742 tahun 2025, TPA Degayu akan resmi ditutup pada 30 November 2025. Kini, kita memasuki masa darurat pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan langkah-langkah strategis. Pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah organik dan anorganik, penyediaan sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat, serta pembentukan satgas dan lembaga pengelola sampah. Kami mengajak seluruh warga, pelaku usaha dan lembaga pendidikan untuk mengelola sampah secara mandiri dan bekerja sama dengan petugas jasa angkut sampah. Karena masa depan Kota Pekalongan dimulai dari sampah yang kita kelola hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersama warga menjaga bumi. Saatnya Anda simak obrolan inspiratif dunia bisnis dalam Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Oke, dilanjut lagi di talk show atau Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Masih bersama saya Ribu Tawani dan juga Mbak Atika nih, owner dari Mamkuil. Mamkuil lah, bener, Mamkuil lah. Mamkuil lah. Oh, gitu ya. Iya Pak. Kita sebutnya Besti Mamkuil Pak. Besti Mamkuil. Emang dibikin grup nggak sih? Enggak grup Pak. Kan kita ada TikTok sama sosial media. Kita tuh ada TikTok Mamkuilah official, atau kalau ada Instagram Mamkuilah, mamkui.lah. Pinteran pakai. Jadi medsos. promosinya lewat sosial media. Nah kita sebutnya selalu hashtagnya Besti Mamkui gitu. Terus banyak yang ini sudah mulai kali aja bikin member kali. Oh nggak ada Pak. Belum sampai ke tahap itu. Bisa loh, ini ide ya. Bisa jadi saran ya Pak ya. Member gitu kan, terus kemudian bikin kayak misalkan giveaway. Itu bener giveaway. Ya nah kan? Itu untuk menambah ini jangkauan customer baru. Betul bisa jadi. Itu bagus loh. Iya. Jarang-jarang ada loh. Iya. Yang bikin UMKM kan ini UMKM ya, bisnis UMKM. UMKM itu sebenarnya bisnis yang mengedepankan kedekatan emosional dengan konsumen. Benar, betul Pak. Ya kan? Nah, kita mengutamakan pelanggan. Bikin grup gitu kan, terus nanti pas ada acara dilalah bisa mampir buka gerai di situ. Iya. Raketang cuman mungkin nyediain untuk katakanlah nggak sampai 10 kilo, 3 kilo aja deh. Yang penting itu kan untuk jaga kedekatan. Iya betul. Ya mungkin soon kita pikirin bisa. Sambil nanti kan jenengan bisa jalan-jalan. Iya. Udah ada beberapa yang menginfokan Pak untuk buka di mana gitu. Iya. Buka acara kan ada acara terus nanti kita masuk sebagai jualan Mamkuil di situ. Cuman masih kita pikirin.
Itu nanti bisa sambil jalan-jalan. Anggap saja piknik lah. Piknik. Tapi sebenarnya mamku itu dari keluangan waktu Sabtu Minggu, Pak. Iya, itu dia problemnya. Mulainya kalau terlalu besar juga kita bingung sebenarnya. Karena jenengan kan masih ada pekerjaan juga. Iya, ada betul. ya. Betul, ada Senin sampai Jumat Senin itu. sampai Jumat. Terus Sabtu Minggu nggak libur ya, rada kelingan dikit, Pak. Aduh. Nggak capek sih. Berarti kan full. Nah itu mulainya diatur waktunya gimana caranya jualan dijaga kualitasnya tapi kerjaan juga nggak keteteran gitu Pak. Oh iya ya, jualannya kan cuman pagi doang ya. Iya. Jadi... Kalau Minggu itu yang pagi, Sabtu kan free ya, bebas karena frozen bisa diambil kapan aja. Gitu. Nah, kan berarti kan bermain di media sosial juga. Pasti dong ada beberapa respon dari netizen atau juga customer. Nah, selama ini respon dari customer gimana? Selama ini kalau respon dari customer bagus ya. Maksudnya Mamkuy itu dari kita pembelian ini udah bukan hanya teman-teman terdekat, kan biasanya kalau kita bisnis dimulai dari teman terdekat, saudara gitu ya Pak ya. Nah ini udah mulai kebanyakan orang-orang yang tidak dikenal. Orang-orang baru lah. Orang-orang baru datang, newbie. Ya. Nah itu aku yang lebih baru ngerasa kalau sosial media sangat berpengaruh dari bisnis Mamkuy ini. Oh banyak orang-orang baru ya? Banyak banget Pak. Terus gimana yang respon mereka? Respon mereka repeat order, bahkan baru beli nih hari ini, besok udah tanya lagi Kak yang kemarin masih ada nggak gitu. Dan itu banyak, bukan 1-2 orang yang responnya bagus kayak gitu. Ngeri juga nih, asik juga nih. Biasanya pun aku juga tanya Pak ke misalnya customer A, gimana Kak tadi rasanya, suka enggak, ada kritik dan sarannya apa? Enggak kok Kak, udah bagus dan enak banget, besok aku mau pesan lagi ya, akhirnya malah gitu. Gitu ya, hal-hal. Itu resep dapat dari mana kok bisa? Resep dapat dari TikTok. Dapat dari TikTok, cuman aku ambil lagi modifikasi sesuai dengan yang aku suka ya, gitu. Yang pas, kayaknya kurangnya ini nih gitu. Oh, berarti menyesuaikan selera pribadi gitu ya. Betul Pak. Tapi dilalai kok cocok dengan selera orang banyak gitu ya. Oke, asik juga sih. Sebenarnya Mamkuy juga nggak anti kritik Pak, itu juga sebagai kunci. Kita berbisnis itu jangan selalu merasa produk kita unggul terus. Oh iya dong, betul. Tapi harus mau menerima kritik dan saran ya. Ketika Bestie Mamkuy memberikan saran atau kritik kepada Mamkuy, nah itu kita sebagai bahan dari kita untuk memperbaiki kualitas. Gitu Pak. Nih ada pertanyaan nih dari pendengar kita di Kedunguni, Mas Amri namanya. Mau nanya nih, modal pertamanya berapa? Aduh itu rahasia. Ini kayaknya Mas Amri tertarik kayaknya. Tapi sebenarnya modal itu bukan ukuran sih ya. Iya. Bukan karena berapa. bahan-bahannya kan jelas beda ya, nggak sama 100%. Terus mau usaha, kita kan ada tadi Pak ada 3 produk kan, nggak semuanya juga langsung mau jualan 3 produk gitu. Betul. Iya, modal utama itu sebenarnya keberanian deh kayaknya. Keberanian dan jangan pantang menyerah. Pokoknya maju aja terus, berusaha aja terus Mas Amri. Mas Amri kalau misalkan mau buka bisnis ya, yang penting itu punya mental aja dulu. Mental baja Pak, betul. Kalau sudah ngitung uang. Akhirnya yang bekerja akhirnya yang di mindset kita, mindsetnya adalah uang yang bisa membuat harapan-harapan kita jadi, padahal uang itu hanya alat. Iya. Nanti kalau kita dari bahannya, dari kerja kerasnya, kita jaga kualitas itu, uang itu akan yang menambah sendiri. Betul. Iya. Gitu. Itu benar Pak. Betul. Walaupun sebenarnya nggak segampang teori ini. Ya, cuman ini emang harus dilakukan kalau punya keyakinan bisnis apa, daripada cuman direkam di memori. Ayo lakuin sekarang, bukan besok atau nanti, sekarang juga. Itu Mas Amri. Mas Amri mau buka bisnis juga. Penting itu gini Mas Amri, kalau saya ya penting itu temukan teman, satu circle yang bisa saling sharing dan menyemangati. Ya betul, sih? Betul. Kalau Mbak Atika ini kebetulan kan circle-nya suaminya sudah bisa support system nih.
Kalau teman-teman sendiri ada nggak yang support system gitu? Banyak, teman-teman juga banyak yang punya bisnis. Aku banyak sharing sama mereka gimana cara bertahan. Kan nggak, bisnis itu pasang surut ya Pak ya. Betul. Nah gimana ketika bisnis itu nggak serame yang kemarin, kita tetap nggak apa-apa gitu, tetap lanjut gitu. Pernah ngalamin yang kayak gitu pas? Pernah pas akhir bulan. Akhir bulan biasanya daya belinya nggak serame awal atau tengah Pak. Itu udah. Kok bisa? Gejalanya apa? Karena apa? Mungkin belum gajian atau gimana itu? Mungkin itu ya. Gimana Besti Mamkuy? Mungkin bisa jadi karena itu Pak. Jadi kalau gitu ya? Akhiran itu nggak sepasang. Rame banget ya. Nah terus pas mengalami masa pertama kali begitu turun, apa yang dirasakan Mbak Atika waktu itu? Sebenarnya santai aja karena jualanku tuh kan jualan frozen Pak. Jadi kalau mau dijual ibaratnya besoknya pun tetap aman kualitasnya. Yang penting kalau ibaratkan nggak lebih dari 1 bulan, dan nggak pernah ada lebih dari 1 bulan sih Pak. Kalau misalnya nih minggu kita masih sisa 1 pak. 1 pak itu aku jual Senin sore, tiba-tiba di lapangan Mataram juga nggak apa-apa gitu kan. Oh gitu ya. Ya itulah kecerdasannya Mbak Atika. Tetap cari gimana nih harus habis. Kan kalau bisnis makanan itu kan biasanya. Karena aku pengennya menyajikan untuk Besti Mamkuy fresh Pak. Iya. Biasanya kan kadang bisnis makanan itu kan yang dipikirkan kan adalah ini bertahan berapa lama. Betul. Karena kalau nggak habis, udah deh kita rugi. Nah, iya. Banyak ruginya. Iya, itu makanan itu sensitif. Banget. Beda dengan barang-barang yang kayak baju atau apalah pokoknya yang nggak basi itu. Iya, betul. Ya bisa bertahan. Ya kalaupun sepi ya udah biarin gitu kan. Didiemin juga nggak berubah. Kalau makanan kan berubah ya Pak ya. Iya, itu awal-awal kok aman-aman, lama-lama kok berair. Nah, itu dia. Ada aromanya lagi. Ada aromanya, aduh. Gitu. Betul. Oke, Pak Zainal ikutan gabung juga di 08554 200912. Pak Zainal, dalam kiat bisnis kita membuat produk itu lalu memasarkan atau mencari apa yang laku di pasaran yang sedang ramai. Nah, menurut saya kiat yang kedua itu hasilnya kurang kreatif karena niru produk orang lain. Saya ingin tanya nih, bagaimana cara membaca pasar untuk menciptakan barang agar tidak dikatakan niru yang sudah ada, meskipun segala sesuatu kenapa layarnya mati? Apa nih? Saya ingin agar tidak niru, meskipun segala sesuatu pasti ada yang pertama. Makasih. Oh gitu. Gimana tuh supaya kita nggak niru? Sebenarnya bisnis itu semuanya pasti terinspirasi, anggapnya jangan meniru ya. Terinspirasi aja. Bisnis itu kan sangat berkembang sangat cepat ya Pak ya. Sangat cepat. Jadi misalnya aku jualan A rame, nah bisa aja ditiru lebih bagus lagi gitu. Jadi anggap aja itu inspirasi. Iya benar. Aku sepakat sih. Tidak ada bisnis yang benar-benar muncul dari ide kita. Yang ada itu sebenarnya kita bukan nyontoh ya, tapi lebih wah ini kayaknya udang goreng aja rame, masa sih aku apa ya kira-kira ya yang nggak udang tapi sama-sama gorengnya nih. Atau misalkan Mamkuy aja rame nih, dia dimsum keju lumer. Aku mau bikin dimsum apa ya? Oh, kacang hijau lumer namanya. Boleh jadi temuan baru ya, ternyata rame. Kacang hijaunya ditumbuk dulu. Iya. Kasih keju. Nah, jadi lumer. boleh. Atau misalkan apa sih selain dimsum tadi? Tahu huha. Tahu isinya ayam suwir, bisa jadi mau isi yang lain. Tahu mercon misalnya. Atau tahu setan. Nah, sebutannya gitu-gitu ya Pak ya. Iya, yang rame itu kan gitu. Yang pokoknya nama-nama aneh. Iya. Tahu iblis atau misalnya. Tahu iblis ya. Kan berarti pedes banget. Iya. Kayak rasanya kayak meledak di mulut. Tahu iblis kayaknya seru tuh. Terus dibikin warna merah. Asik banget tuh. Iya, boleh. Nah, itulah inspirasi bisnis sangat cepat ya Pak ya. Jadi anggap aja inspirasi yang tadi. Iya, betul. Yang namanya juga inspirasi. Iya. Kan? Berarti kan kita tidak sedang niru, tapi kita sedang mengembangkan apa yang ada. Betul.
Oke, itu Pak siapa Pak Zainal ya di Banyurip. Terus Mas Samri juga gabung lagi nih. Iya sih, boleh, aku boleh. lagi cari mental Mas. Udah tanya-tanya temen, lagi cari yang mantap. Jangan nyari temen untuk memantapkan diri ya kayaknya. Ya. Tapi gimana tuh? Dimulai dari kita dulu yakin bisnis tersebut dan jangan nanti-nanti Pak, itu benar. Kalau nanti-nanti makin lama kita kayaknya mental kita makin ciut ya kalau nanti-nanti. Terus nanti makin nggak yakin dengan bisnis itu, jadi lebih baik kalau bestie mamku ya nyebutnya. Nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman mau mulai bisnis, yakin, terus action dan lakukan yang terbaik di bisnis Anda. Tuh, gitu Mas Samri. Insya Allah rezeki nanti ya mengikuti ya Pak ya. Betul, rezeki itu bukan di depan sebenarnya. Dia itu ngikutin kita. Kalau kita jalan, dia ngikut jalan. Kalau kitanya mandek, dia juga tambah mandek. Bahkan bisa ngambek. Akhirnya belok kanan, terus nyari temen nyari yang lain ya. Betul. Itu benar. Kalau rezeki itu di depan, berarti kita nggak ngerti. Sebenarnya kita ngerti loh bahwa rezeki itu di belakang. Iya, ngikutin kita aja. Betul. Nah, yang penting itu yakin. Nah, makanya. Yakin. Nah, kalau dalam bahasa dan jangan lupa andalkan selalu ya Pak Tuhan ya Pak ya. Andalkan Allah. Itu benar, makanya yakin itu dalam konteks agama adalah iman. Betul. Ya kan? Yang penting jalan aja dulu. Soal rugi, untung itu nanti di jalan pasti ada solusinya. Betul. Semakin kita itu mencari masalah, semakin kita menjadi dewasa di dalam menyikapi masalah. Betul juga Pak. Walaupun puyeng-puyeng di saat itu, cuman tenang, badai pasti berlalu. Betul. Kayak aku jadi ingat ketika latihan nyetir kan gitu. Gimana Hal tuh? pertama yang paling perlu itu adalah mental dulu dibangun. Untuk mulai ngegas. Iya kan? Gimana? Kan yang namanya yang namanya mainin tuas, apalagi mobil manual kan, mainin tuas, mainin setir, mainin kanan kiri, itu kan pengetahuan, ya kan, bekal pengetahuan. Tapi kalau kita nggak punya mental, nggak bakalan jalan tuh mobil. Betul. Tiba-tiba ada di depan ada halangan apa? Udah keder aja kan. Iya. Ya pasti, yang namanya tiba-tiba diklakson dari belakang, kita ragu-ragu, panik. Wajar pada awal-awal, tapi berikutnya semakin kita itu semakin lihai di jalan, aku yakin deh udah nggak ada panik, udah nggak ada rasa was-was. Ya udah santai aja. Iya santai aja bahwa saya ini adalah bagian diri saya kan semuanya. Betul, bisnis juga seperti itu ya Pak ya. Itu bagian dari diri kita. Yang penting kita tahu aturan, tahu cara jalaninnya, jadi nggak nabrak orang. Ya kan. Betul. Kalau misalkan ada orang mau melintas, ya udah kasih aja kesempatan dulu. Oke, silakan, nanti aku lewat. Gantian. Kan gitu. Simple. Ya, bisa diperkirakan kayak gitu juga sih Pak. Iya, aku banyak belajar dari ketika kemarin aku latihan nyetir loh. Ternyata kayak gitu ya. Iya. Kalau mentalnya kitanya nggak yakin ya kurang. Nggak bakalan jalan beneran. Aku tuh, wah ini gimana. Aku latihan cuma seminggu, selesai. Bisa. Luar biasa. Langsung di jalan. Oh ya. Karena aku dibekali sama mentorku, dia bilang yang penting itu Mas, mental dibangun. Oh gitu. Anggap saja Anda adalah hari ini rockstar. Oke. Kan kita biasa main di panggung kan, gitu. Iya, dia memotivasi aku gitu. Biasa main di panggung kan, harusnya udah nggak keder, orang di panggung aja bisa santai, bisa cuap-cuap di atas panggung dengan santai. Masa sih di jalan aja nggak berani? Ya persoalannya ini mobil Mas, loh sama di atas panggung yang ngadepin jenengan orang. Penonton. lebih ngeri. Iya. Kalau misalkan mereka ngomong yang enggak terus kemudian jatuhin mental kamu, oh iya juga ya. Oke, itu aku mainin. Dari situ ya Pak ya. Teorinya gitu. Oke, Mbak Atika juga gitu kayaknya nih. Iya. Nah, pernah ngalamin kendala gitu? Misalkan ada yang pesen nih, sudah pesen terus kemudian dibatalin gitu. Nah, kalau kendala-kendala kayak gitu, mulainya kita antisipasi dengan sistem bayar dulu Pak. Jadi ketika bestie mamku keep misalnya untuk hari Sabtu atau hari Minggunya dan diambil di CFD Lapangan Mataram Pekalongan,
itu kita bayar dulu ya Kak ya, payment dulu, nanti bisa diambil hari Sabtu atau Minggu. Karena kita udah open order lagi dari Senin Kak. Gitu. Iya. Pinteran. Jadi payment dulu, tapi ada beberapa pernah kita ngalami, mungkin ibu-ibu udah pernah beli di kita. Terus habis itu minta nomor aku kasih. Ibunya udah save, Mbak aku mau yang kayak kemarin ya. Dia akhirnya pernah cancel juga. Tapi kita nggak apa-apa. Tapi udah bayar? Belum. Belum. Karena dia udah pernah beli, jadi aku anggap nggak apa-apa gitu. Itu. Ya itu bagian dari treatment lah ya. Iya udah nggak apa-apa deh, it's okay. Oke. Nah kalau kayak gitu misalkan, berarti kan ini barang masih utuh nih. Iya. Terus cara ngabisinnya gimana? Buka lagi, orderan lagi? Kan paling yang cancel 1-2 gitu lah. Satu aja sih paling. Masih bisa lah ya. Itu langsung kejual lagi sih alhamdulillah. Yang makanya kalau antisipasinya bayar dulu aja sebenarnya gitu. Nah ini ada kebiasaan di masyarakat kita itu kadang-kala ya sambil bisnis itu kemudian apa ya, produk yang kita jual itu kadang-kala kita makan sendiri. Kalau Mbak Atika gitu nggak? Iya. Iya sengaja, misalnya kalau 1 kilo bisa aku lebihin jadi 1,5 kilo lah, 1,5 kilo untuk orang rumah. Artinya 1,5 kilo itu emang disediakan? Emang aku sediakan, jadi nggak ngambil dari produksi. Karena kan per 1 kilo itu hitungan ya Pak ya, ada hitungannya. Benar. Nah kita lanjut sampai 11 kilo tadi tuh, harusnya jadi segini porsi dan segini uangnya gitu. Jadi aku lebihin buat keluarga rumah. Pinter. Matematikanya harus jalan Pak. Pinter banget. Karena kadang-kadang kan ada nih orangnya, oke jualannya 10 kilo, terus ngerasa ini masih sisa 0,5 kilo nih. Iya. Ya udah deh kita makan, ya kan? Artinya dia ngejualnya kan 9,5. Iya. Nah mulainya itu. Nah padahal kalau itu dibiasakan kan itu akan jadi oleng juga tuh bisnisnya. Iya pasti. betul. Itu keren. Nah itu biasanya aku lebih-lebihin sih kalau membuat. Keren. Tapi ada cara bisnis dari pembisnis yang lain juga. Aku diinformasikan Pak, kalau misalnya mereka makan ya mereka bayar. Misalnya aku sendiri bisnisku aku makan ya aku bayar. Misalnya aku ngambil 3 berarti aku bayar ke bisnisku biar hitungannya nggak bingung gitu. Kan nanti kadang kita kecewa kok hasilnya segini padahal kita juga yang makan gitu. Benar. Iya ya. Kita habis tapi nggak ada duitnya. Betul. Iya benar. Itu yang sedih ya Pak. Udah capek ya. Ternyata dimakan sendiri. Nah, itu yang bikin akhirnya kan bisnis jadi ambruk itu kan kadang-kadang kayak gitu. Nah kalau promosi cuman di media sosial selama ini? Kalau sekarang kita promosi emang mayoritas utama tuh ya dari sosial media ini. Sosial media tuh kita bikin konten-konten, banyak bikin konten. Customer beli, aku bikin konten. Atau aku juga, aku sebagai ownernya sama suami juga konten semua Pak, kita bikin konten. Keren. Berarti ini ya. Berarti untuk bikin konten bikin sendiri? Bikin sendiri semua. Kan tadi dari mulai bahannya ini semuanya bikin semua sendiri sih. Iya, sama konten pun bikin sendiri. Enggak pernah enggak istilahnya nitip promo sama konten kreator. Nah, itu kita belum pernah sampai hari ini. Belum. Tapi ada beberapa bestimamku yang dengan sukarela nge-tag kan, akhirnya itu kan sebagai promosi kita juga. Iya. Malah justru lebih asik yang kayak gitu sih menurutku. Itu natural. Tanpa kita mintai ya mereka buat story. Kalau dibikinin konten sama konten kreator kan agak berbiaya ya. Iya, nah itu kita nanti dulu akan kesana sih Pak, cuma nanti dulu. Oke deh, aku siap deh. Boleh siap nanti ya Pak, nyobain ya Pak ya. Oke, nanti aku ini deh. Kalau aku sih biasanya gini, ngontenin bisnisnya teman itu biasanya yaitu nggak sengaja mampir makan terus kemudian buat story bikin ya agak-agak semacam review lah ya. Review kecil. Dan itu memang benar-benar apa ya, itu kebiasaan aku aja, nggak aku bikin sebagai bisnis sih, nggak. Iya. Kalau itu. Nah itu yang tadi Pak Ribut mungkin bisa dianggap bisnis di situ Pak, yang datang terus mempromosikan juga. Iya. Dan itu yang akhirnya bikin saya akhirnya ini kadang-kala ada yang minta juga, tapi
aku bukan di situ gitu loh. Aku nggak. Udah nggak apa-apa Pak, dicoba dulu 1-2. Ternyata passionnya di situ juga. Iya sih. Ya sekarang banyak ya yang jadi konten kreator itu ya. Dan kayaknya rame juga sih. Iya, emang sekarang dunianya emang udah beda ya Pak ya. Sosial media itu sangat berpengaruh lah gitu. Jadi menginfluence orang-orang tuh, nah itu lewat sosial media. Betul. Nah ini sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya ngomongin soal branding. Tapi kayaknya kita kudu dengerin dulu deh informasi yang mau lewat dulu ya. Jangan kemana-mana teman ya, kawan Radio Kota Batik tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Gelar Bicara Inspirasi Bisnis bakal balik lagi untuk Anda. Nat, besok jadi balik ke Jakarta. Iya, jadi. Tapi aku belum beli oleh-oleh khas Pekalongan nih. Apa ya enaknya? Borong batik di Gria Batik Mas aja, Nat. Koleksinya lengkap, harganya juga terjangkau. Ingin berwisata belanja sekaligus belajar budaya? Yuk datang ke Gria Batik Mas, showroom batik ternama di jantung kota Pekalongan. Di sini Anda bisa menemukan beragam jenis batik, mulai dari batik tulis, batik cap, hingga batik printing. Cocok untuk dipakai sendiri, dijadikan oleh-oleh, atau bahkan seragam kantor, sekolah, hingga organisasi Anda. Produk kami telah menjangkau seluruh Indonesia, bahkan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand. Gria Batik Mas, lokasi strategis, harga terjangkau, barang selalu ready. Pelayanan cepat dan tempat yang nyaman. Kunjungi kami setiap hari pukul 8 pagi hingga 8 malam di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 1, Kauman, Pekalongan Timur. Gria Batik Mas. Batik istimewa, oleh-oleh penuh budaya. Wah bro, mukamu kusut banget tuh. Ada apa sih? Kesel banget bro, cetak di tempat sono tuh bikin emosi, nunggunya lama, hasilnya zong pula, gak sesuai ekspektasi. Lah makanya, kalau urusan cetak mencetak, ya ke Apollo Print aja. Udah terkenal banget tuh, satu-satunya percetakan legendaris di kota Pekalongan. Lebih dari 30 tahun pengalaman, tetap konsisten jaga kualitas, kepercayaan pelanggan, dan pastinya waktu pengerjaan bisa menyesuaikan keinginan pelanggan. Serius tuh, gimana caranya? Gampang banget, kirim aja data merek kamu, nanti tim Apollo Print yang bantu desainin sesuai kebutuhan. Mau order besar? Bisa banget. Apollo Print juga melayani pabrik-pabrik sarung dan tekstil di Pekalongan Raya. Wah, mantap. Gak pakai ribet, hasilnya kece. Langsung cus ke Apollo Print deh. Untuk Anda, warga Pekalongan Raya dan sekitarnya, yang butuh kemasan plastik, mika, plastik sarung, batik, atau parfum untuk usaha Anda, Apollo Print Pekalongan siap membantu. Kami menyediakan mika polos untuk daster, plastik snack, label bordir, hingga handtag. Semua dirancang untuk melindungi sekaligus mempercantik produk Anda. Dengan pengalaman yang sudah teruji, Apollo Print jadi pilihan utama konsumen Pekalongan. Untuk kemasan yang berkualitas dan harga terjangkau, kunjungi kami di Jalan Seruni, Gang Sriwedari, nomor 1, Poncol, Pekalongan, atau hubungi WA 0857 4274 5765. Buka setiap Sabtu sampai dengan Kamis, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Apollo Print Pekalongan, rekan amanah kerja Anda. Kerja Anda. Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar. Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu? Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi. Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga. Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah. Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin. Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur? Bener juga sih. Nah gitu dong, korupsi jangan ya dek ya. Mari hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya,
Apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah. Menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis. Setiap Jumat jam 2 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Inspirasi Bisnis ya bersama Mbak Atika, owner dari MamQ Mamquila, oke. Kayak bahasa mana ya? Mamquila. Kayak setengah bahasa Mamquila. Bagus tuh. Nanti bikinnya sekalian aja dibikin nada-nada Mamquila Tionghoa gitu ya. gitu. Ada mitos, saya nggak tahu ya. Apakah ini mitos, apakah ini benar? Iya. Biasanya warung itu bakalan rame diserbu oleh customer ketika ada pelanggannya itu sebagian adalah orang-orang Tionghoa. Oh, karena pasti enaknya ya. Karena image-nya begitu. Jadi kalau aku tuh gitu, saya kalau mau nyari warung nih ya, sebentar. Ini warung siapa dulu nih yang datang, yang mampir makan di situ atau beli makan di situ. Oh, kalau ada Cinanya, kalau ada biasanya orang-orang Tionghoa pasti enak nih. Iya. Ya harga pastilah konsekuensi kan itu ya kan. Ada bumbu-bumbunya. Ono rupo kan gitu ya. Iya, ada bumbu yang mahal itu. Terutama seafood. Aku kalau makan seafood, aku seneng tuh seafood. Oh, nyari pelanggannya siapa? Oh, ada orang Chinese-nya. Ada Chinese-nya nih. Wah, pasti enak. Iya. Aku mampir pasti. Ternyata beneran enak ya. Enak. Sesuai selera nih. Betul. Okay. Terus lain waktu nyari mie gitu kan. Iya. Mie ayam atau apa. Siapa nih yang nongkrong di situ? Wah, ada Chinese-nya. Padahal meskipun mungkin dia cuma satu orang gitu. Tapi berarti enak ya Pak ya. Emang kayak gitu sih. Itu. Coba deh dicoba pas mau cari makan lihat ada orang Chinese-nya. Samperin ya. Mamqui sudah sampai ke situ nggak bikin mitos itu nggak sebagai branding. Tapi gitu loh. Banyak ya intinya semua suku lah aku bilangnya. Ya ada yang beli di. Nah itu yang belum orang bule nih yang beli di sini. Kita jarang-jarang ketemu iya. bule. Pekalongan agak jarang dikunjungi bule ya. Iya jarang banget Pak ya. Kalau ada malah ada kayak artis ya Pak ya dikiranya. Iya, langsung foto-foto. Mister make foto. Oke. Gitu ya Pak ya. Nah itu syukur-syukur itu apa ya setiap pelanggan misalkan ya diminta kesediaan aja sih secara sukarela untuk bikin konten real yang cuman berapa detik gitu supaya mereka kasih komentar enak apa gitu itu aja. Udah sih Pak itu kita bikin kontennya kan dari customer juga, dari ownernya juga ibaratkan gitu. Semua kontennya. Ada yang orang Chinese? Banyak orang Chinese juga. Yang bikinin konten itu? Oh kalau masuk konten nggak semuanya, kadang yang berkenan masuk konten sih. Ada yang nggak. Ada yang berkenan yang dari orang-orang Chinese. Belum. Tapi untuk pembeli yang Chinese ada. Oke, kita nanti coba ya. Soalnya gini, salah mereka satu itu kan masukan punya jejaring ya. Orang-orang Chinese atau Tionghoa itu ya punya jejaring. Jadi kalau misalkan satu sudah nyoba, nah satu. Oh iya nyoba sana enak gitu ya.
yang orang satu klan itu akan penasaran kan, itu kamu di mana tuh beli? Iya. Itu akan jadi terus akhirnya mereka, baru. iya oke boleh. Gitu. Iya, siap nanti ya. Banyak masukan. Ini banyak ide ya. Banyak ide, betul. Nah itulah bisnis. Banyak ide, nanti kita harus actionnya lebih banyak juga. Oke. Nah, untuk menjamin kualitas kan berarti kan harus kita cari dari bahan-bahan yang bagus lah. Betul. Itu dapat dari mana? Cara dapetinnya deh. Kalau cara dapetinnya sih nggak ada ya, seperti biasa. Kalau cabai harus cabai yang seger, jangan cabai yang udah epleh-epleh gitu kita tetap masukin, enggak sih biasanya. Terus kalau ayam dipastikan ayamnya pun merah gitu ya, yang seger gitu. Itu Dan beli di mall atau di pasar gitu? Ada yang pesan Pak, ada yang ngantar ke rumah. Udah karena udah langganan, jadi Mbak aku antar aja, nggak usah kesini terus gitu. Iya, nah itu saking kita menjaga kualitasnya Mamkuy, pernah suatu waktu ayam itu kecut banget ayamnya. Nah itu 1 atau 1,5 kilo. Kecutnya mungkin karena kita ngerendam lemonnya atau jeruknya itu terlalu lama. Kan harusnya jeruk cuma gini aja udah terus kita langsung cuci. Ini direndam sampai 15 menit lebih. Akhirnya ayamnya membuat bau busuk gitu ya Pak ya, ada bau busuk. Kita langsung buang. Enggak, berapa kilo? 1,5 kilo udah ada kejunya, udah ada itunya. Kan kita lumayan ya. Iya lumayan, tapi kembali lagi karena kita tuh mikirnya jualan ini bukan jualan jangka pendek. Jadi kita jaga kualitas sebaik mungkin, karena sekali pembeli kena teknya nggak enak, takutnya kan mereka nggak akan repeat lagi kan. Nah itu kita jaga kualitas dari situ Pak. Oke, keren. Berani rugi lah ya di awal. Iya rugi aja deh, udah nggak apa-apa. Udah akhirnya jualan minggu tuh ibaratkan tuh kalau akumulasikan rugi Pak gitu. Harga tapi tetap standar ya waktu itu ya. Bahkan kemarin ayam lagi mahal-mahalnya ya. Itu ayam lagi mahal-mahalnya, kita tetap jual sama, porsi sama, nggak ada kita bedain. Karena kembali lagi pelanggan itu pintar, mereka paham rasanya kok beda nih dikit, kok ininya beda nih gitu. Jadi ya kita samain gitu. Terus ini kan harga cabai itu kan paling banget, paling cepat banget tuh naik kadang turun gitu. Naik turunnya gimana tuh caranya satunya? Gini biasanya kalau pas mahal-mahalnya, wah rasa cabai nggak pedes, lebih pedes harganya. Iya, kan? Bener. Nah itu gimana? Ya sebenarnya kalau cabai sih kita, karena cabainya tuh kita kan tahu ya, yang penting pedes. Selama ini aman sih, tetap pedes. Ketika dirasakan mau mahal mau murah tetap kerasa pedes di konsumen. Oh gitu ya. Iya. Oke. Karena jualan makanan kan bahan baku ya Pak ya, harga pokoknya tuh ya Allah kadang naik turun. Nah itu yang rada deg-degan sebenarnya di situ. Oh gitu ya, deg-degannya di situ ya. Iya, ayam kemarin mahal segitu, tetaplah kita normalin semua. Tapi ngomong-ngomong ini sudah berjalan berapa lama? 4 bulan. 4 bulan? Dari Juli awal. Juli awal benar-benar awal. Terus sampai sekarang. Kok baru 4 bulan? Baru sadar? Ketika ini itu Pak, ceritanya ada cerita lagi. Aku nyoba dimsum ngeju lumernya. Karena ada yang viral kan dari Is Friday. Nah aku beli di Just Tip itu harganya pas itu 90.000. Nah pas itu kayak udahlah, akhirnya kita coba bikin kita ala kita sendiri dengan harga yang terjangkau. Sebenarnya itu. Oh gitu. Terus akhirnya kayaknya kalau jajan-jajan terus gitu kan. Coba deh. Ya lebih baik jajannya di Mamkuy. Tapi sudah menjadi kebiasaan ya masak sendiri itu? Nah, ya itu udah jadi kebiasaan. Bahkan kalau resep ayam suwirnya itu emang aku biasa buat dari sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi ini tuh bukan jualan bisnis pertama Pak. Sebelumnya sudah pernah bisnis rice bowl. Tapi tutup dulu karena skripsi pas itu. Akhirnya ini ibaratnya melanjutkan lagi resep itu. Oh dulu? Iya, dulu udah pernah jualan terus stop karena skripsi nggak kuat
bagi waktunya, akhirnya balik lagi. Dulu di mana sih kuliah? Di sini Universitas Pekalongan. Apa iya? Gimana? Angkatan berapa? 2016. Lulus 2016. Enggak, masuk. 2016 masuk, terus lulus 2020. Aku masih di mana sana tuh? Nggak ya? Oh masih ya di sana ya 2016 ya. Pernah ketemu dong? Apa manajemen? Aku kalau di manajemen sih enggak. Aku kan ngajar di FKIP dulu. Oh. Tapi nah itu maksudnya 2016 itu Pak. 2016, sampai 2020 lulus, akhirnya kerja. Lupa deh bisnisnya ini baru mulai lagi. Oh iya, sebenarnya udah punya darah bisnis di awal ya. Cuman akhirnya karena semuanya punya darah bisnis kok. Ayo mulainya kita terjun bareng-bareng. Oke deh. Nah terakhir karena kita dibatasin waktu nih. Tantangan yang pengen kamu jawab dalam berbisnis apa? Tantangan yang pengen aku jawab dalam berbisnis ya ketika kita intinya produk yang aku jual itu bisa laku bukan hanya 1-2 bulan gitu ibaratkan. Itu tantangan berat ya sebenarnya bagi pembisnis ya. Jadi bukan hanya meledak di awal, tapi kita bisa terus maintain sampai 1 tahun, maybe 2 tahun atau 3 tahun ke depan gitu Pak. Oke, berapa tahun? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya dong, siapa tahu nanti Mamkuilah ini jadi apa ya, brand besar. Amin. Ya kan? Dan dirimu nanti Pak Ribuk boleh mampir ya Pak ya. Siap deh. Di CFD Lapangan Mataram Kota Pekalongan ya. Oke, insya Allah. Moga-moga minggu aku bisa bangun pagi. Iya, siapa tahu mau olahraga Pak pagi-pagi mau. Aku tidur. Iya siap. Jadi nanti deh. Iya nanti. Siapa tahu ada waktu luang ya Pak ya. Betul. Nanti aku bicarain sama istri. Ayo kita jalan-jalan gitu sama anak-anak gitu. Iya, Masya Allah. Rame-rame ya Pak ya? Oh iya dong. Aku biasanya kalau jalan-jalan nggak sendirian. Oh iya. Pasti aku ngajak istri, pasti ngajak anak-anak. Karena kalau aku sendirian itu biasanya untuk kerjaan. Oke. Nah, misalkan kemana keluar kota, kalau untuk kerjaan saya nggak ngajak keluarga karena khawatirnya nanti mengganggu waktu mereka. Anak-anak sekolah akhirnya harus bolos dan sebagainya kan kasihan. Jadi ketika weekend bisa kumpul sama keluarga nah. Betul. Aku sekarang gitu loh, menyediakan waktu untuk weekend. Iya benar Pak, emang harus diluangin Pak. Kalau nggak diluang-luang itu kayak emang nggak ada waktu luang. Kayaknya kok sibuk banget. Iya. Tapi nggak ada hasilnya. ada Pak. Oke, thank you Pak Tika. Iya, terima kasih Pak Ribut. Waktunya luar biasa berbagi informasi inspirasi gitu ya untuk kita semuanya. Dan itulah kawan obrolan kita di siang hari ini di Inspirasi Bisnis. Semoga aja apa yang hari ini Anda rencanakan sudah akan terwujud. Mungkin 1 detik ke depan. Iya. Yang terpenting adalah jalankan soal nanti itu nanti. Yang penting hari ini saat ini kamu mau ngelakuin apa. Betul. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Telah Anda simak gelar wicara Inspirasi Bisnis persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati.